PJ Heru versus Anies. Terbiasa disuguhi sampah, makanan bergizi serasa mewah. Penulis sering berbicara dengan teman yang hobi makan junk food. Pada dasarnya mereka ingin memulai hidup sehat, tapi yang kebanyakan terjadi, mereka mengira untuk hidup sehat itu perlu makanan yang mewah dan mahal. Pemikiran seperti ini adalah salah besar, tapi otomatis muncul karena teman penulis sehari-harinya selalu disuguhi junk food. Padahal hidup sehat itu tidak mahal kok. Oatmeal seharga 14.000 untuk sarapan itu bisa buat 3 hari. Lebih murah dibandingkan beli gorengan seharga 10.000 untuk 1 hari. Lalu untuk camilan bisa memakan buah pisang daripada beli ciki seharga 10-15.000. Kita bisa mendapatkan berapa buah pisang. Lalu daripada beli bir bintang atau soft drink harga belasan ribu, uangnya bisa kita beli susu low fat. Bisa dapat ukuran 1 liter. Apalagi untuk sayur bisa beli bayam. Untuk protein bisa beli dada ayam fillet atau tempe bagian vegetarian. 100 gram bisa dapat 22 gram protein. Sudah mencukupi setengah kebutuhan seharian. Dengan harga lebih murah dari satu paket KFC atau McD, kita sudah bisa mendapatkan makanan penuh gizi. Ini hanya sebagian saja yang penulis ceritakan. Kalau mau cari infonya, kita akan tahu kalau untuk makanan bergizi itu tidak perlu biaya mahal. Tinggal niat atau tindak saja. Cara penulis ini bisa menjadi gambaran atau ilustrasi tentang yang terjadi saat ini. Masyarakat begitu happy dengan tindakan PJ Heru. Heru terlihat superior hanya dalam beberapa hari kerja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita terbiasa disuguhkan program sampah yang hanya manis di bibir memutar kata. Padahal kalau mau kita telusuri, apa yang Heru lakukan itu memang seharusnya dilakukan seorang gubernur. Penulis tidak bilang buruk, tapi sangat baik jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Apa saja contohnya? Contohnya, Heru lebih memilih memaksimalkan SPKD daripada menggunakan banyak TGUPP. Toh apa sih hasil kerja yang dirasakan masyarakat dari TGUPP? Kebanyakan mereka juga hanya mengamankan kerja Anies dan melakukan pencitraan di media sosial. Tata Ujiati contohnya. Memaksimalkan SKPD sudah difajarnya dilakukan gubernur, apalagi PJ Heru ini kepala staf kepresidenan yang terbiasa dengan birokrasi. Mengurus birokrasi menjadi spesial, karena gubernur sebelumnya hanya bisa memberi makan tim ses melalui TGUPP. Masukan orangnya yang efektif bekerja era Ahok saja kini ada yang jadi staf pribadi lurah karena tidak Anies manfaatkan. Lalu apalagi? Normalisasi. Ini adalah master plan semua gubernur sebelum Anies, berkoordinasi dengan pusat untuk mengatasi banjir. Sudah sewajarnya gubernur mengerjakan normalisasi. Intinya konsisten karena ingin program berkelanjutan, bukan simsalabim bares pada saat itu juga. Tapi koordinasi dengan pusat ini jadi spesial karena gubernur sebelumnya tidak bisa koordinasi. Bukannya mengerjakan program yang sudah ada sejak zaman bahula, Anies malah mengganti istilah jadi naturalisasi, lalu mengajak debat menteri PUPR yang mewakili pusat, hasilnya nol besar. Lalu yang lucu adalah seolah penanaman kembali pohon-pohon di Monas, logikanya Monas kan mau dipakai buat Formula E, maka semua pohon, bahkan pohon berharga seperti pohon yang ditebang, Formula E tidak jadi di Monas. Apa yang harus dilakukan? Ya, pohon yang sudah ditebang tinggal dipasang lagi yang baru, penghijauan kembali Monas. Tapi karena gubernur terdahulu tidak mau dianggap salah, hal ini tidak kunjung dikerjakan. Gengsi dong, sudah menebang pohon, Formula E nggak jadi di Monas. Itulah pemikiran orang yang sok suci. Contoh-contoh menjadikan judul artikel penulis nyata. Karena biasa saja disuguhi tindakan-tindakan sampah gubernur terdahulu, maka tindakan wajar yang seharusnya dilakukan gubernur terasa amazing. PJ Heru versus Anies. Terbiasa disuguhi sampah, makanan bergizi serasa mewah. Penulis sering berbicara dengan teman yang hobi makan junk food. Pada dasarnya mereka ingin memulai hidup sehat, tapi yang kebanyakan terjadi, mereka mengira untuk hidup sehat itu perlu makanan yang mewah dan mahal. Pemikiran seperti ini adalah salah besar, tapi otomatis muncul karena teman penulis sehari-harinya selalu disuguhi junk food. Padahal hidup sehat itu tidak mahal kok. Oatmeal seharga 14.000 untuk sarapan itu bisa buat 3 hari.
lebih murah dibandingkan beli gorengan seharga 10.000 untuk satu hari. Lalu untuk camilan bisa memakan buah pisang daripada beli ciki seharga 10-15.000. Kita bisa mendapatkan berapa buah pisang. Lalu daripada beli bir bintang atau soft drink harga belasan ribu, uangnya bisa kita beli susu low fat, bisa dapat ukuran 1 liter. Apalagi untuk sayur bisa beli bayam, untuk protein bisa beli dada ayam filet atau tempe bagian vegetarian. 100 gram bisa dapat 22 gram protein, sudah mencukupi setengah kebutuhan seharian. Dengan harga lebih murah dari satu paket KFC atau McD, kita sudah bisa mendapatkan makanan penuh gizi. Ini hanya sebagian saja yang penulis ceritakan. Kalau mau cari infonya, kita akan tahu kalau untuk makanan bergizi itu tidak perlu biaya mahal, tinggal niat atau tindak saja. Cara penulis ini bisa menjadi gambaran atau ilustrasi tentang yang terjadi saat ini. Masyarakat begitu happy dengan tindakan PJ Heru. Heru terlihat superior hanya dalam beberapa hari kerja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita terbiasa disuguhkan program sampah yang hanya manis di bibirmu, mutar kata. Padahal kalau mau kita telusuri, apa yang Heru lakukan itu memang seharusnya dilakukan seorang gubernur. Penulis tidak bilang buruk, tapi sangat baik jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Apa saja contohnya? Contohnya Heru lebih memilih memaksimalkan SPKD daripada menggunakan banyak TGUPP. Atau apa sih hasil kerja yang dirasakan masyarakat dari TGUPP? Kebanyakan mereka juga hanya mengamankan kerja Anies dan melakukan pencitraan di media sosial. Tata Ujiati contohnya. Memaksimalkan SKPD sudah difajarnya dilakukan gubernur, apalagi PJ Heru ini kepala staf kepresidenan yang terbiasa dengan birokrasi. Mengurus birokrasi menjadi spesial, karena gubernur sebelumnya hanya bisa memberi makan tim ses melalui TGUPP. Masukkan orangnya yang efektif bekerja era Ahok saja, kini ada yang jadi staf pribadi lurah karena tidak Anies manfaatkan. Lalu apalagi? Normalisasi. Ini adalah master plan semua gubernur sebelum Anies, berkoordinasi dengan pusat untuk mengatasi banjir. Sudah sewajarnya gubernur mengerjakan normalisasi. Intinya konsisten karena ingin program berkelanjutan, bukan simsalabim baris pada saat itu juga. Tapi koordinasi dengan pusat ini jadi spesial karena gubernur sebelumnya tidak bisa koordinasi. Bukannya mengerjakan program yang sudah ada sejak zaman Bahlil, Anies malah mengganti istilah jadi naturalisasi, lalu mengajak debat menteri PUPR yang mewakili pusat, hasilnya nol besar. Lalu yang lucu adalah seolah penanaman kembali pohon-pohon di Monas. Logikanya Monas kan mau dipakai buat Formula E, maka semua pohon, bahkan pohon berharga seperti mohon ditebang, Formula E tidak jadi di Monas. Apa yang harus dilakukan? Ya, pohon yang sudah ditebang tinggal dipasang lagi yang baru, penghijauan kembali Monas. Tapi karena gubernur terdahulu tidak mau dianggap salah, hal ini tidak kunjung dikerjakan. Yang sih dong, sudah menebang pohon, Formula E nggak jadi di Monas. Itulah pemikiran orang yang sok suci. Contoh-contoh menjadikan judul artikel penulis nyata. Karena biasa saja disuguhi tindakan-tindakan sampah gubernur terdahulu, maka tindakan wajar yang seharusnya dilakukan gubernur terasa amazing.